Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulus Salsabila Janik dari Fakultas Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Kali ini saya akan menceritakan tentang novel Dilan 1990 karya Pidi Baik. Novel ini menceritakan tentang kisah cinta Milea. Milea adalah seorang murid baru di SMA negeri di Bandung, pindahan dari Jakarta. Saat dia di jalan menuju sekolah, dari arah belakang ada suara motor yang sengaja memperlambat kecepatannya untuk bisa sejajar dengan Milea. Pengendara itu teman satu sekolahnya, seorang peramal. Peramal itu mengatakan bahwa mereka akan bertemu di kantin. Awalnya Milea tidak menghiraukan laki-laki peramal itu, tapi setiap hari peramal itu selalu mengganggu Milea, selalu mengirimkan surat. Milea mulai penasaran dengan laki-laki itu dan mencari tahu laki-laki peramal itu bernama Dilan. Suatu hari, saat bubar dari sekolah, ada Dilan yang menyusul Milea dengan motornya. Dan dia mengatakan kepada Milea bahwa dia ingin ikut naik angkot bersamanya. Saat di angkot, Dilan berkata, "Milea, kamu cantik, tapi kamu belum mencintai, tapi aku belum mencintaimu. Enggak tahu kalau sore, tunggu aja." Perkataan Dilan membuat Milea kaget. Milea hanya diam, dia juga memikirkan pacarnya yang berada di Jakarta. Dilan selalu mendekati Milea dengan cara yang tidak biasa dilakukan laki-laki lain. Mungkin itu caranya untuk membuat Milea tidak bisa berhenti memikirkan Dilan. Milea diambang kebimbangan. Haruskah aku terus terang kepada Dilan bahwa aku sudah punya pacar? Milea takut jika terus terang nanti Dilan akan membuatnya sedih karena tidak bisa mengobrol yang menyenangkan lagi. Dan dia juga tidak ingin bilang kepada Benny bahwa ada seseorang yang berusaha mendekatinya. Suatu hari, saat hari ulang tahun Milea, Nandan ngasih boneka panda yang cukup besar. Nandan ngasih boneka itu di kelas. Kata Nandan, alasan dia ngasih boneka itu agar ketika Milea tidur, Milea dapat memeluknya. Benny juga datang ke Bandung demi merayakan ulang tahun Milea. Milea kecewa karena Dilan tidak memberikan ucapan selamat ulang tahun kepadanya. Padahal dia yakin kalau dia akan menelpon pada pukul 12 malam untuk menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun. Dilan datang ke kelas mendatangi Milea. Milea, bungkusan yang dibawa Dilan diberikan kepada Milea. Lalu menjabat tangan Milea dan berkata, "Selamat ulang tahun Milea." Hari itu hati Milea sedang berbunga-bunga. Menurutnya, apa yang dilakukan Dilan benar-benar istimewa. Isi bungkusan itu adalah buku TTS. Di dalam buku TTS ada selembar kertas berisi tulisan tangan. Hari-hari berikutnya, Dilan mulai berubah. Milea berasa Dilan menjauh darinya. Dilan menjauh dari Milea karena dia mengira kalau Milea pacaran dengan Nandan. Dan Milea berpapasan dengan Pien, teman Dilan. Agar Pien dapat menjelaskan kalau Milea tidak ada hubungan khusus dengan Nandan. Sejak itu, Milea mulai jaga jarak dengan Nandan agar Dilan tidak salah paham. Dilan adalah anak yang motor. Meskipun anak berandal, tapi dia pintar dan selalu mendapat ranking pertama di kelasnya. Seiring berjalannya waktu, Milea dan Dilan mulai akrab. Milea mengetahui beberapa hal tentang Dilan dari Wati, sepupunya Dilan yang satu sekolah dengannya. Milea datang ke Jakarta untuk menjadi supporter teman sekolahnya yang mewakili cerdas cermat di TVRI. Milea telepon Benny dan bilang kalau dia pergi ke Jakarta. Benny berjanji untuk datang ke stasiun televisi tepat acara itu berlangsung. Milea sudah lama menunggu Benny yang berjanji untuk datang, namun Benny tak kunjung datang. Akhirnya Milea pergi makan bersama Nanda dan Wati. Saat itulah Benny datang dan marah-marah melihat Milea makan bersama laki-laki lain. Mulai saat itu Milea mengakhiri hubungannya dengan Benny. Saat Milea sakit, Dilan mengantarkan diasih tukang pijat tetangga rumahnya. Dia selalu membuat Milea merasa begitu istimewa. Benny datang ke rumah Milea ditemani pamannya, berharap hubungannya dengan Milea
balik kembali. Tapi keputusan Milea sudah tidak bisa berubah. Milea tetap ingin putus dengan Benny. Hubungan Milea dan Dylan kini semakin serius. Bahkan Milea sering diajak ke rumah Dylan dan diperkenalkan kepada keluarganya, terutama bundanya. Begitu juga sebaliknya. Dylan juga sering berkunjung ke rumahnya Milea dan Dylan selalu menjaga Milea ketika seseorang yang menyakiti Milea. Maka Dylan akan menghajar orang itu meskipun itu temannya sendiri, seperti Dylan yang menghajar Anhar karena sudah menampar Milea. Di warung Milea mengobati luka Dylan yang terkena pukulan Anhar. Milea mencium pipi Dylan berharap agar lukanya cepat sembuh. Lalu Dylan memegang tangan Milea dan menyatakan kalau dia mencintainya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.